Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat PW yang kami boleh lakukan, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Dan biar kami Tuhan sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami sebentar dengar sharing, biar ini menguatkan setiap kami, menghidupkan setiap kami, memperlengkapkan setiap kami, supaya kami boleh menghadapi kehidupan dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, hikmat pewahyuan pengertian turunkan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom saudaranya. Shalom. Oke, kita akan buka di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Minggu lalu saya berkata di awal sharing saya, ketika kita terima roh Tuhan atau roh kudus, kita dimampukan, diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Betul saudara? Sungguh hal yang luar biasa. Dan hari ini kita terima, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Kristus. Amin. Serupa dengan Kristus, satu-satunya adalah kita mengerti dan membaca firman Tuhan. Amin. Paulus menulis kepada jemaat di Roma pada waktu itu untuk memperbarui cara pikiran supaya kita ini bisa melakukan atau mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan dengan natural, dengan santai. Jadikan itu gaya hidup saudara dan saya. Seringkali orang berkata, ya sana kamu tanya Tuhan dahulu. Tapi gak dijawab-jawab. Dan ketika kita tanya sama Roh Kudus, saya gak dengar kok, saya gak dengar kak, saya gak dengar pak. Roh Kudus itu suara Roh Kudus seperti apa? Ketika kita gak bisa memperbarui pikiran dan kita gak terima Roh Kudus sebagai juru selamat, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita, kita ini gak bisa dengar suara Roh Kudus. Amin saudara. Ketika saya ada di dalam rumah yang paling dalam, tapi saya panggil anak saya di atas, saya bolak-balik, Dev, Eli, gak dengar saudara. Tapi ketika saya naik ke atas, saya buka pintu kamar, saya dengan lembut saya berkata, Dev, Iora, ayo turun. Selesai saudara. Tapi seringkali mamanya dari bawah teriak, Dev, Iora turun. Dan gak turun-turun saudara. Kenapa anak saya? Anak saya kenapa? Gak dengar saudara. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Roh Kudus, mari kita harus mendekat dan mendekat. Satu-satunya cara mendekat yaitu kita harus apa? Baca firman Tuhan. Supaya kita bisa membarui pikiran kita. Menyelaraskan pikiran kita. Sehingga dengan natural, dengan santai kita bisa membaca yang ada dalam pikiran Kristus. Seorang sahabat. Bahkan pasangan kita mungkin. Suami kita atau istri kita. Seringkali kita bisa baca pikiran dia gak sih? Kalau dia ngomong sekali satu, kita tahu oh ini dia maksudnya begini. Mungkin kalau dulu cuma baru kenal waktu pacaran, 1 bulan 2 bulan gak tahu. Betul? Istri saya itu, ini ngomong istri saudara ya, jangan bilang-bilang istri saya ya, gitu ya. Nah, jangan bilang-bilang nanti dia ngomong, kok dikotbahin terus. Ya tapi gimana bahannya dari dia juga gitu loh, yang memproses hidup saya juga gitu kan. Sama aja, suami juga sama. Suami itu memproses hidup saudara. Istri juga memproses hidup saudara. Anak pun memproses hidup saudara. Betul saudara?
Nah itu ada yang paling keras ngomongnya tuh, berarti dia ngalamin saudara. Saudara, misalnya saya lagi belanja ya saudara ya. Belanja di supermarket. Saya ngomong ini beli, misalnya ya saudara ya, beli makanan kecil lah. Ciki atau apa gitu. Ini saya beli 3 ya. Atau saya beli 4 ya. 1 buat kamu, 1 buat anak perempuan, 1 buat anak laki, 1 buat saya. Jadi adil 4. Enggak. Beli 1 aja. Beli 1. Gitu. Benar kamu gak mau? Enggak, saya gak mau. Saya beli 2 saudara, tetap saya beli 2. Saudara tahu, ketika saya cari barang itu di rumah, sudah tidak ada. Yang makan siapa? Istri saudara. Waktu beli ngomong gak mau. Tapi ketika saya beli, ya dimakan. Gitu loh. Karena saya tahu, dia pasti seringkali dia marah sama saya. Wah kamu masang jebakan buat saya. Gitu. Kan dia gak mau nyemil-nyemil terlalu banyak. Saya itu gak suka nyemil saudara. Tapi istri saya suka nyemil. Perbedaan nih saudara ya. Saya itu suka makan besar. Makan besar sekali cukup. Misalnya pagi itu biasanya makan buah. Udah gak nyemil-nyemil apa-apa. Siang makan besar. Dari siang sampai malam gak makan apa-apa. Udah selesai. Tapi istri saya itu masih memamah biak. Masih nyemil, ini nyemil itu. Tapi dia berhenti, nanti jam 4 berhentilah. Jam 3, jam 4 berhenti. Selesai. Gitu. Dulu, waktu belum zamannya sering olahraga, belum hidup sehat, masih ya hidup sehat, cuma gak seperti sekarang gitu loh. Lebih sehat sekarang, wah lebih sehat lagi. Saudara bisa bayangin saudara. Dulu saya suka makan padang, suka makan pinggir jalan, dimanapun saya sikat gitu loh. Saya pagi-pagi cari jamblang, pagi-pagi cari nasi kuning gitu kan. Pagi-pagi sekarang harus makan buah. Nah, itu perbedaan yang harus disinkronkan. Kita tahu pikiran Kristus, itu kita harus mau berkorban. Betul saudara? Untuk mengetahui apa yang menjadi pikiran Kristus. Karena dialah sumber kehidupan. Betul saudara? Sama aja. Ketika kita punya sahabat, kita punya teman, atau kita punya pasangan dalam hidup kita. Mungkin dia ngomong satu, kita langsung tahu, oh maksudnya begini. Betul? Sama seperti gembala saudara. Seringkali Ibu Nani memerintahkan satu. Tolong ya ini. Itu artinya mungkin Ibu Nani cuma ngomong 1 kalimat saudara. Tapi artinya lebih dari 1 kalimat saudara. Dari A sampai Z harus dilakukan dengan baik. Misalnya saudara, GK, Ibu Nani ngomong, saya nanti hari besok misalnya. Ada makan pagi, maunya misalnya empal gentong. Enggak janjiin besok ada empal gentong loh saudara ya. Beneran saudara, ini enggak, ini cuma contoh khotbah. Jangan nanti besok datang nagih empal gentong. Enggak. Misalnya besok kebaktian kenaikan Tuhan Yesus disediakan empal gentong. Nah Ibu Nani ngomong ke Ibu Ina sebagai koordinator GK atau Ibu Guatlan. Apakah cukup sampai di situ empal gentong? Enggak saudara. Semuanya harus belanja, harus masak, harus persiapan sampai beres. Betul? Tapi kalau permintaan Ibu Nani besok empal gentong ya empal gentong ya Lan. Misalnya nih yang ngomong nih seperti Ibu Nani. Karena saya sering dengar omongan itu saudara. Misalnya. Itu enggak cuma Ibu Nani enggak ngomong nanti pergi ke pasar ya. Beli daging yang seperti ini ya. Nanti kasih bumbu masak seperti ini ya. Beli gini. Enggak saudara. Cuma sekecap saudara. Betul? Besok empal gentong. Besok tersedia enggak? Tersedia. Nah itu karena Ibu Guatlan dan Ibu Ina sudah tahu pikiran dan hati dari Ibu Nani. Betul saudara ya? Apalagi Ibu Ina sudah bertahun-tahun ikut Ibu Nani lebih dari saya. Betul ya Ibu Ina ya? Nah, tahu luar dalamnya Ibu Nani. Betul? Nah kalau kita mau tahu Tuhan kita, ya itu seperti itu saudara. Mungkin Tuhan ngomong cuma sekecap. Tapi kita tahu maksudnya dan intinya seperti apa. Dan apa yang harus kita lakukan. Karena Alkitab itu sudah menjelaskan sifat, karakter dan pikiran Tuhan. Betul saudara? Sama aja, saya sama istri. Ngomong sekecap, saya tahu maksudnya dia gini. Gitu loh. Saya gak perlu tanya lagi. Tanya lagi, jadi ribut saudara. Jadi perang nuklir saudara. Mending gak usah ngomong. Oh maksudnya gini. Kalau dia ngomong, enggak, ya sudah, enggak usah dilawan gitu loh.
Saudara tahu nggak sih hari-hari ini tuh ada presiden, salah satu presiden yang turun dari pesawat, katanya ditapol sama istrinya saudara. Nggak tahu ya saudara ya, itu kayak saya rasa sih bukan ditapol sih saudara. Tapi diguyonin gitu sama istrinya. Tapi di media sosial diomong istri itu selalu benar nanti ya katanya. Istri itu selalu nggak pernah salah katanya. Presiden aja ditapol sama istrinya katanya. Lah saya pikir-pikir, ya benar juga sih, makhluk paling unik gitu kan mungkin. Dan mungkin dia ngerasa salah, tapi muter-muter akhirnya suaminya yang salah. Nah itu mantap kan omongan ibu-ibu yang salah kan. Om Cece ngisep-ngisep terus, ya gitu kan. Ya seperti itu saudara. Kita ini mungkin laki-laki ini ngerasa, wah ini saya punya karyawan segini banyaknya gini. Saya punya bawahan gini. Tapi kalau di rumah gitu loh. Seringkali ya itu istri itu yang paling bener lah di rumah lah. Seringkali saya beliin anak saya apa salah lagi gitu loh. Apa gini salah lagi gitu loh. Ya sudahlah yang bener yang mana lah gitu lah. Saudara pernah lihat di TikTok atau pernah lihat di Instagram ada suami istri lagi pilih buah gitu kan. Suaminya ikut bantuin dia milih buah saudara. Betul? Milih buah, terus dia tunjukin istrinya. Enggak. Tangan satu suaminya ngerogoh ke tempat plastik yang sudah diambil sama istrinya. Diambil, ditunjukin. Enggak juga saudara. Padahal itu buah yang barusan diambil sama istrinya. Ada itu di TikTok Instagram. Saya waktu ngeliat itu, wah luar biasa, emang makhluk unik saudara. Gitu loh. Benar juga. Apa yang dikasih sama suaminya selalu apa? Salah. Nah tapi itu kan guyonan saudara ya. Tapi Tuhan kita gak seperti itu saudara. Kalau benar ya benar saudara ya. Jadi jangan pikir Tuhan kita itu seperti istri kita saudara ya. Tapi dia adalah seperti yang kemarin diomong, Bapak kita. Amin. Bapak itu penuh dengan pengertian, betul? Amin. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Garis bawahi saudara, pengertiannya yang gelap, peteng. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jangan kita ini harus pakai yang namanya filter. Nah, firman Tuhan itu adalah seperti filter dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dunia ini penuh dengan kegelapan saudara. Dunia ini penuh dengan yang namanya racun dunia. Tapi kita harus tahu firman Tuhan itu memfilter segala sesuatunya. Amin. Di rumah saya juga pasang filter saudara. Pasang filter di mana? Filter air saudara. Saya punya air pump dan juga punya air tanah. Air tanah di rumah saya itu harus difilter 3 kali saudara. Untuk supaya bisa buat mandi, bukan buat minum loh saudara. Seringkali orang juga jual juga yang namanya mesin filter RO. Betul saudara? Kenapa filter itu harus dipasang, harus ada untuk memfilter segala kekotoran yang ada di dalam dunia ini. Dan firman Tuhan itu yang akan memfilter segala sesuatu yang masuk dalam hidup saudara dan saya. Apakah ini selaras, apakah ini sepikiran, apakah ini berkenan, apakah ini baik. Dan selaras dengan Kristus. Itu yang menjadi ukuran filternya saudara. Betul? Makanya kita penting untuk mempelajari yang namanya firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata di Efesus, semuanya gelap, pengertiannya gelap. Di sini mereka ternyata
mereka itu orang-orang Ibrani dan orang-orang Yunani itu bercampur. Dan orang Yunani itu hanya memprioritaskan kepada roh-roh kegelapan, saudara. Mereka menyembah-nyembah dewa-dewa asing dan mereka melakukan apa namanya itu? Klinik, tindakan kegelapan. Sehingga orang-orang Yunani ini meracuni orang-orang Ibrani yang ada di Yunani. Dan di sini berkata, pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Makanya saudara, jangan ikut apa yang dunia katakan. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Kita harus ambil kontrol dalam hidup kita. Ini kita harus pasang filter dalam hidup kita. Gak bisa kita terima semuanya. Maaf kata saudara. Setiap TikTok, setiap Instagram, apapun kontennya. Seringkali kontennya, kontennya rohani loh. Ini kontennya ini firman Tuhan loh. Tapi hati-hati saudara. Uji semuanya dengan cara berpikir dan cara yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kan kita cuma ngelihat dan bagus ya. Amin, amin, amin. Wah luar biasa ya. Posting ulang. Sebarin ke teman-teman. Hati-hati saudara. Renungkan dahulu. Selidiki dahulu. Dengarkan dahulu. Ini benar enggak? Yang Kristus, yang Roh Kudus inginkan. Seringkali kita itu gampang banget untuk memposting ulang saudara. Atau memforward ulang. Wah ini bagus nih buat si A. Bagus nih buat si B. Tapi seringkali kita malah menyesatkan orang-orang dengan konten-konten seperti itu. Tapi mari balik kepada Alkitab. Balik kepada firman Tuhan. Karena dunia ini sangat pengennya yang masuk akal. Pengennya yang ada logikanya. Yang mendunia lah, beginilah. Tapi firman Tuhan itu meluruskan setiap kita. Meluruskan apa yang bengkok dalam hidup kita. Seringkali kan orang dunia ngomong gini saudara. If it feels good, ketika merasa oke, ketika merasa baik, just do it. If it feel good, just do it. Tapi apakah benar? Karena firman Tuhan tadi berkata, yang berkenan dan yang apa tadi yang awal tadi saudara, membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Jangan cuma ini baik, lakukan saja. Seringkali kita hanya berpikir, udahlah baiklah, gak apa-apa lakuin aja. If feel good, just do it. Seringkali gak cocok sama firman Tuhan. Terus ada orang dunia berkata lagi. Seringkali kan orang-orang itu konten-konten sering ngomong, follow your heart. Ikuti apa kata hatimu. Kelihatannya bagus loh saudara. Follow your heart. Follow your heart. Tapi hati-hati. Apakah firman Tuhan mengatakan ikuti setiap apa kata hatimu? Enggak loh saudara. Betul? Orang dunia berkata follow your heart. Terus seringkali ada motivator atau ngomong. Pada dasarnya semua manusia itu baik. Apa saudara pernah dengar itu? Pada dasarnya semua manusia itu baik. Apa iya seperti itu? Enggak saudara. Firman Tuhan berkata, kita ini dikandung di dalam dosa. Betul saudara? Kita ini enggak luput daripada yang namanya dosa. Ketika manusia pertama sudah jatuh di dalam dosa. Kita ini ternyata frekuensi Allah, frekuensi Tuhan itu sempat hilang dalam hidup kita. Pada dasarnya manusia itu tidak baik saudara. Karena dikandung di dalam dosa. Ada yang namanya dosa keturunan. Dosa yang namanya dosa nenek moyang. Itu sudah ada. Pada dasarnya manusia itu tidak baik. Yang baik itu hanya Tuhan. Kita butuh yang namanya Yesus. Kita butuh penolong yaitu Roh Kudus. Amin. Dan seringkali ada orang yang ngomong, setiap kita itu harus menentukan kebenaran kita masing-masing. Itu banyak saudara. Generasi muda itu diracuni hal-hal seperti itu.
Apakah seperti itu? Enggak. Apalagi sekarang iklan-iklan di TV atau iklan-iklan di YouTube. Kamu bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan. Itu gila kan saudara? Kamu bisa jadi apa saja yang kamu inginkan. Ya kalau pikirannya seperti pikiran Kristus ya nggak apa-apa. Jadi seperti Kristus. Ya kalau pikirannya pikiran dunia, jadi seperti apa saudara? Di YouTube itu sering ada iklan. Kamu bisa jadi apa yang kamu inginkan. Makanya minum ini, makanya makan ini. Itu secara nggak sadar meracuni generasi kita saudara. Sedangkan Tuhan berkata, kamu harus jadi seperti Kristus. Yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Amin. Hari-hari ini, melalui roh Allah, roh kudus, kita diberikan kemampuan untuk berpikir secara Kristus. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir secara Kristus, seperti Kristus? Satu-satunya jalan saudara, kita harus gak cuma mendengar dan membaca, tapi kita harus mau belajar firman Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar membaca, tapi belajar. Amin. Belajar saudara. Karena dengan kita mau belajar, kita bisa mengerti apa yang menjadi pikiran Kristus. Karena kita akan mengalami dan sungguh-sungguh mengalami apa berpengalaman dengan Yesus. Amin. Saudara kalau baca Alkitab saudara, mari kita membayangkan apa yang terjadi, apa yang ada. Bahkan saya membaca Alkitab dengan beberapa istilahnya ada tab lagi di sebelahnya saudara. Ada mungkin kalau zaman dulu namanya konkordan saudara. Saya pakai yang namanya apa itu EI. Saya mau tahu kejadiannya seperti apa pada waktu itu. Saya pengen tahu latar belakangnya apa kok dia nulis seperti ini. Latar belakangnya apa kok dia ngomong seperti ini. Dan itu membantu saudara. Oh ternyata seperti ini. Di Ibrani 4 ayat 12. Kita mau baca saudara. Ibrani 4 ayat 12. 12. Saya mau baca di TSI saudara. Terjemahan sederhana. Ibrani 4 ayat 12 berkata seperti ini. Sekarang jelaslah bahwa firman Allah sungguh hidup dan berkuasa. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang paling tajam sekalipun. Firman Allah sangat berkuasa sampai bisa menembus batin kita, sehingga dapat menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya. Saya ulang, sehingga dapat menyingkapkan, firman Tuhan itu dapat menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya. Tahukah saudara, ketika kita membuka firman Tuhan dan membaca dan belajar firman Tuhan, itu saudara sedang mengizinkan Tuhan untuk membaca juga hidup kita. Betul? Itu lagi connect sama Tuhan. Bukan cuma berdoa, tapi ketika saudara belajar, saudara itu membuka diri dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan untuk mengizinkan Tuhan untuk membaca kehidupan kita. Lah kalau Tuhan tahu hidup kita, Dia Tuhan yang setia. Amin. Dia tahu luar dalam saudara itu seperti apa. Betul. Dan Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang saudara tidak mampu, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Enggak perlu kita cuma teriak-teriak atau apa, enggak. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, ternyata kita ini lagi membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh, baca hidupku, baca hidupku. Engkau tahu luar dalamku. Makanya saudara, ayo kita harus hidup berkemenangan di dalam Yesus. Kita harus selami itu, kita harus baca firman itu. Karena kalau hidup saudara mau dimenangkan, hidup saudara mau dibangkitkan, hidup saudara mau breakthrough, ayo mulai belajar firman Tuhan. Di tempat ini kalau saudara, saya nggak bisa belajar sendiri Pak. Di
tempat ini ada yang namanya pemahaman Alkitab, saudara. Betul? Wah, saya sudah pemahaman Alkitab 4 tingkat, saudara. Dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, saudara. Bukan zaman dulu lah, jangan ngomong zaman dulu lah. Yang lalu lah. Gitu. Itu ada tingkat-tingkatannya, saudara. PA kelas 1, PA kelas 2, kelas 3, kelas 4. Saudara-saudara yang muka-muka lama ini pasti pernah ngalamin semua, saudara. Betul? Dulu kita habis PA terus bertanding, saudara. Wah, itu langsung ketahuan semua tuh. Pemahaman Alkitabnya, karakternya ketahuan semua tuh. Suka bersaing, suka ribut, pengen menang dewek, kelihatan semua itu. Dari bertanding itu. Gitu loh. Guru PA-nya juga ketahuan juga. Pengen anaknya menang, gitu. Atau ya sudahlah, terima kekalahan, gak apa-apa, yang penting Tuhan Yesus disenangkan. Nah itu jarang, saudara ya. Pengennya ya menang, saudara ya. Tapi saudara, kalau mau belajar pemahaman Alkitab, itu sangat luar biasa, saudara. Betul? Itu memaksa saudara dan saya untuk tahu yang namanya pikiran dan hati dan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dulu PA-nya Ibu Ina itu PA Destiny, itu PA pelayanan panggilan, itu PA kelas 2, betul ya saudara ya. PA kelas 1-nya itu siapa ya? Ibu Abigail sama Pak Gideon. Ya, ketiganya itu Tante Tin. Nah itu perlu pendengaran yang tajam, perlu yang namanya pengendalian diri. Karena di dalam firman itu Ibu Tin kan juga orangnya kan bukan ngomong saya klemek ya saudara ya. Tapi apa ya, rata gitu loh. Tapi nyelkit, gitu kan. Tapi tajam gitu firman Tuhannya. Nah itu kan belajar saudara. Nah nanti setelah lulus dari Ibu Tin, nah itu nanti naik ke Ibu Nani. Nah Ibu Nani itu nanti saudara kan tahu, ini Ibu Nani seperti ini. Tapi itu bagus saudara. Dan saya ngalamin itu, dan saya bersyukur. Saya mengalami 4 tingkat itu. Dan saya dinyatakan lulus loh, dapat sertifikat loh saudara. Nah seperti itu. Tapi gak bisa digadein sertifikatnya. Gak bisa diuangkan juga gak bisa. Tapi dapat cantik sertifikat di surga. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau sekarang saudara yang belum ikut PA, mari ikut PA saudara. Itu saudara dipaksa untuk ada di dalam pikiran dan rencana Tuhan. Amin. Mau enggak? Saya pengen PA-nya ibu-ibu ini rame saudara. Jadi kalau rame kan luar biasa saudara. Berarti banyak orang yang pengen belajar firman Tuhan. Itu enggak ada ruginya, malah banyak untungnya saudara. Benar saudara. Saya baca-baca dulu bahan-bahan PA. Luar biasa saudara. Dan bahan-bahan PA-nya itu masih hidup sampai sekarang loh saudara. Saudara pernah lihat? Saya tahu itu ada buku PA-nya Ibu Ina, Ibu Tin, Ibu Nani. Itu ada semua. Kertas-kertasnya ada itu di lemari saya. Saya coba lihat, luar biasa ya. Gitu. Hari ini jangan ketinggalan saudara. Ayo belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup berkemenangan. Amin. Kalau kita mau baca lagi di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kemuliaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin saudara. Firman Tuhan tadi saya ngomong seperti filter. Saudara ingat waktu zaman COVID kita pakai apa saudara? Ini apa saudara? Kenal semua ya? Kenapa pakai masker? Ayo. Ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang ngomong nggak usah pakai masker panas. Nggak apa-apa.
kita lagi nggak mengungkit masa lalu, saudara. Tapi apa ini gunanya, saudara? Untuk apa? Memfilter, saudara. Kalau teman sebelah kita batuk, kita langsung pakai. Ya kan? Kalau kita lagi batuk, supaya nggak nularin, kita pakai masker. Betul, saudara? Firman Tuhan selain membawa kehidupan buat kita, dia memfilter apa yang ada di luar untuk masuk ke dalam hidup kita. Difilter dulu. Kalau saudara nengok teman atau ke rumah sakit, biasanya pakai apa? Masker kan, saudara. Supaya apa? Supaya nggak ketularan. Betul? Minimal nggak ketularan. Biarpun virusnya kecilnya kayak gitu. Tapi ini sugestinya jadi apa? Jadi teraman. Gitu kan. Firman Tuhan itu seperti filter dalam hidup kita. Di dalam mobil saudara, motor saudara, itu ada filter, saudara. Dan ada filter bensin, ada filter solar. Kenapa harus pakai filter? Lah itu kan bensinnya sudah bersih. Kata siapa bersih? Setiap 5.000 sekali, 5.000 kilometer atau 10.000 kilometer, itu harus ganti yang namanya filter, saudara. Kalau mobil saudara nggak pernah diganti filter, nanti pulang dari tempat ini coba cek filter saudara ke bengkel. Udah hitamnya kayak apa, udah kotornya kayak apa. Nah kalau saudara nggak pakai filter dalam hidup saudara dan saya, hidup saudara mogok, saudara, lama-lama. Hidup saudara dan saya harus memakai filter. Filternya apa? Firman Tuhan. Amin. Untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin. Ini tips saudara. Saudara mau baca Alkitab setiap hari? Wah, saya kemarin barusan komsel sama anak-anak saya tanyain nih. Saya tanyain satu-satu. Ayo, kamu udah baca Alkitab belum? Baca Alkitab kamu berapa? Ternyata menurun loh sekarang, saudara. Dulu pelayan itu minimal harus 5, saudara. Pelayan itu harus 5 fatsal minimal. Saya cek, ternyata cuma ada yang 2 fatsal. Ada yang 3 fatsal. Pelayan Tuhan itu minimal harus 5, minimal. Minimal itu harus. Betul, saudara? Dan kemarin saya janjian sama teman-teman di Komsel. Ayo sekarang baca Alkitab bareng-bareng. Setiap hari bikin WA grup, kan ada WA grup kan, saudara. Itu di WA grup itu bisa bikin baca Alkitab bareng-bareng. Jadi hari ini baca kejadian semua. Kejadian 1. Nanti tinggal dicontreng. Siapa yang belum baca ketahuan. Kalau bohong ya terserah, itu tanggung jawab sama Tuhan Yesus lah. Tapi ketahuan. Kalau dia baca, dia ngeklik. Jadi baca Alkitab itu bukan cuma kualitasnya, tapi kuantitasnya, saudara. Sebanyak-banyaknya gak apa-apa, saudara, baca Alkitab itu. Baca aja. Baca. Nanti ada firman, ada sesuatu jawaban, ada sesuatu firman itu yang akan melompat dalam hidup saudara dan saya. Dan itu yang jadikan rema dalam kehidupan saudara. Kuantitasnya harus ada. Karena kuantitas itu menentukan yang namanya kualitas di dalam pembacaan Alkitab. Amin, saudara. Jadi jangan kita hari ini baca 2 fatsal, besok 1, besok setengah fatsal, besok seperempat fatsal. Jangan, saudara. Kuantitasnya harus tetap. Janji. Ayo baca ya baca. Karena itu akan menghidupkan saudara. Amin. Terus yang kedua, konsisten. Amin. Apa saudara ngomong? Konsisten. Konsisten itu tetap selalu. Gak cuma istilahnya, ya kalau ingat baca, kalau lagi senggang baca. Konsisten, saudara. Sehari 2 fatsal ya sudah 2 fatsal. Konsisten. Saudara kalau lihat film, drama, drakor, gak konsisten. Bayangin kayak apa, saudara? Lagi nonton episode 1. Gak rame. Langsung nonton episode terakhir misalnya. Ya beli ngerti cerita saudara. Lah ini temu-temu udah ganti semua. Gitu loh. Nah ini ngomong lagi tentang istri saya, saudara. Saya itu nggak suka nonton drakor atau dracin. Tapi istri saya kalau lagi senggang nonton. Jadi kalau saya lagi pulang
kerja atau saya pulang makan, dia lagi nonton. Saya temenin dia nonton gitu loh. Saya lagi nonton, menikmati gitu kan. Temu-temu dia ngapain coba? Dicepet-cepetin saudara. Gak sabar dia. Saya pengen tahu. Lah kalau orang kayak Sofi ini kan gak suka spoiler ya non ya. Gak suka kan? Sofi itu gak suka spoiler. Tapi kalau istri saya suka spoiler. Dia pengen tahu bubarannya seperti apa gitu loh. Jadi saya nonton sama dia, oh ini apa Nok? Oh ini ceritanya gimana Nok? Gini. Saya mencoba menikmati gitu kan. Belum saya duduk setengah jam, itu udah dicepetin, di rewind. Cok. Jangan Nok, ini lagi rame Nok. Saya mau tahu nih dia ngomong apa. Alah nggak usah. Jadi apa ya? Saya nonton sama dia itu nggak asik gitu loh. Saya itu kan sukanya kan tahu latar belakangnya apa, kok dia bisa seperti ini. Terus kadang-kadang, kamu sih, pas dia lagi pergi saya nonton sendiri jadinya. Saya nonton, tadi kenapa sih kok bisa begini? Gitu loh. Terus saya kasih tahu dia, tuh, non, itu tuh tadi gini gara-gara gini. Masa sih gini-gini? Iya coba aja kamu nonton, aku ngomong. Jadi kelewat saudara. Jadi ada adegan-adegan yang penting, omongan-omongan yang penting yang menyebabkan orang menjadi gini-gini. Kelewat sama istri saya. Kenapa? Dicepet-cepetin. Kadang-kadang baru episode, misalnya tamatnya episode 12 gitu ya. Dia sampai episode 6 udah bosen saudara. Dia langsung episode 10 klik gitu. 10 dicepet-cepetin, temu-temu tamat. Loh sudah tamat, cepet sekali nontonnya. Iya cepet. Udah jelek ceritanya. Lah sih jelek sih priben gitu loh. Padahal sudah nonton dari 1 sampai 6. Nah saudara kalau enggak konsisten, baca Alkitab loncat-loncat, hari ini, hari ini. Ya saudara enggak bisa menangkap satu pikiran Kristus seutuhnya saudara. Jangan loncat-loncat saudara. Apalagi zaman dulu ada yang sering nakal saudara. Cari pasalnya yang sedikit. Baca Alkitabnya cari pasalnya sedikit tuh. Kalau anak-anak tuh kan baca Alkitabnya sedikit. Saya mau baca Mazmur aja supaya sedikit. Kata siapa dikit? Nanti ketemu Mazmur 100 berapa itu? 119 mateng gitu. Jadi kita ini harus konsisten. Amin saudara. Mau konsisten baca Alkitab? Mau konsisten PA? Saya udah lulus jadi saya gak perlu ikut PA lagi saudara ya. Jadi saya berani ngomong nih. Jadi berani nantangin karena udah gak ngakuin lagi. Harus berani PA saudara. Harus PA. Amin. Yang terakhir saudara. Saudara bisa melakukan di dalam komunitas. Amin. Seperti Komsel. Salah satu, di Komsel ngapain sih? Bingung saya di Komsel. Masa tiap kali suruh, ayo kamu dapatnya apa? Udah gak perlu dapat apa, suruh baca Alkitab bareng aja. Nanti begitu Komsel tanyain kamu dapat apa dari pembacaan Alkitab. Kalau dia gak bisa jawab berarti dia gak baca Alkitab. Gitu. Udah, Komsel ngapain Komselnya? Baca Alkitab bareng setiap hari. Nanti pas ketemu ketua Komsel yang tanyain, kamu dapat pembacaan Alkitabnya dapatnya apa? Nah itu aja, beres saudara. Jadi gak bingung Komsel ngapain. Kalau Komsel, malah ngomongin Komsel lain, belira, mengenan. Waduh, beli bener saudara. Jangan malah jadi arisan bapak-bapak atau arisan ibu-ibu, rumpi saudara. Tapi Komsel ini benar-benar supaya kita bisa belajar yang namanya firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Lakukan di dalam kuantitas, konsisten, di dalam komunitas. Saya percaya saudara akan bertumbuh dan saudara akan berbuah-buah lebat di dalam Yesus. Amin. Yohanes yang terakhir saudara. Yohanes 1 ayat 14 yang terakhir. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia ada dalam hidup kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Yesus adalah firman Tuhan yang datang dalam bentuk manusia. Amin saudara. Mari baca firman-Nya. Mari hidupi kehidupan Yesus. Maka saya percaya kehidupan kemenangan demi kemenangan, mujizat, supranatural, sign and wonder menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Selamat bertumbuh, selamat berbuah, selamat di dalam hidup dalam kemenangan. Haleluya. Amin. Sebenarnya kalau kita itu membaca firman, itu sama dengan kita tuh makan. Begitu sering kali kita membaca firman, itu sering kali makan. Ya. Tadi cerita tentang ngemil, ya kan? Ngerti ya? Ngemil itu adalah makan sesuatu di luar daripada makanan berat, ya kan? Kita juga seharusnya suka ngemil dengan firman Tuhan. Tapi kita tuh ngemilnya apa? Lihat TikTok, itu termasuk ngemil itu, ya. Lihat Instagram, terus apa lagi? Promo, ada promo apa ya? Gitu. Ya. Nah, ini ngemil. Tapi ngemilnya kalian itu tidak membawa kekuatan dan kesehatan kita. Tapi kalau kita ngemilnya, ini kok hari ini kok saya udah selesai baca firman, terus mau ngemil apa ya? Buka YouTube. Tapi kalau buka YouTube jangan lihat berita-berita, dengerin. Itu ada banyak sekali di YouTube itu ya, khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu ngemil. Nah, makanan berat apa? Selasa itu makanan berat. Jadi saya berdoa kalau misalnya salah satu sel group ya, sel grupnya itu bahaslah khotbah hari Selasa. Misalnya gini, besok mau khotbah, kira-kira 2-3 hari lagi mau sel group. Kepala sel group, ketua sel group ngomong, dengerin lagi khotbahnya waktu hari Selasa. Kita nanti sel group mau bahas itu. Nah, jadi kan mereka tuh mau tidak mau dengerin khotbahnya lagi. Karena kalau khotbah hari Selasa itu, kita itu bisa nyerapnya. Kalau kamu bisa nyerap 50% aja itu sudah bagus. Ya. Tapi kalau kamu mengulang lagi, itu akan tambah lagi. Dan itu akan menjadikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Saya seringkali dengerin khotbahnya saya sendiri. Ya. Oh, kok waktu itu Tuhan bicara begini ya? Waktu itu Tuhan itu bicara ini, janjinya ini dan sebagainya. Itu sangat menguatkan sekali. Sehingga oh ya, yang ini Tuhan belum genapi. Tapi yang ini Tuhan sudah genapi. Itu caranya kita itu membangun hidup kita supaya dipenuhi dengan penuh dengan firman. Ya. Saya ulangi sekali lagi, besok jangan lupa bukan sekedar PW. Tapi besok itu kita akan kebaktian. Ya. Kita kebaktian mulainya jam 7 ya. Terima kasih. Yuk kita doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Kalau besok Tuhan kami akan merayakan sesuatu yang luar biasa. Karena Engkau naik ke surga menyediakan tempat buat kami semuanya. Dan kami akan merayakannya Tuhan. Mengingat dan mau belajar tentang sesuatu hal yang luar biasa. Dan kami akan menerima suatu janji yang Engkau janjikan. Buat kami datang Tuhan. Buat kami mendengar janjimu ini. Buat kami mengerti apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Engkau siapkan kami semuanya untuk ikut ambil bagian mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tetap
mau terus Tuhan mengisi hidup kami dengan firman yang hidup. Firman adalah Engkau. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, dan Engkau menyediakan perkara-perkara yang luar biasa buat kami. Kami mau mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini juga kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan akan keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami hanya minta anugerah-Mu turun Tuhan. Ikut campurlah Engkau atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya Tuhan. Untuk dapat memilah-milah, mempunyai pikiran Kristus sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak Tuhan. Untuk semua yang ditawarkan untuk bangsa ini, untuk Kau berikan hikmat apa yang harus dilakukan supaya jangan mencelakakan bangsa dan negara ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini semua investor, semua iming-iming yang diberikan, semua bantuan yang diberikan untuk bangsa ini, biarlah Engkau yang akan menfilter seperti Engkau hari ini bicara tentang filter. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berkati akan semua pejabat-pejabat, semua departemen-departemen yang terkait. Engkau pasang filter-filter di dalam pikiran mereka semua Tuhan. Sehingga bisa memilah-milah Tuhan, apa yang ditawarkan, apa yang dijanjikan. Biarlah semua dapat dipilah-pilah Tuhan, mana yang membawa kebaikan buat bangsa ini dan mana yang tidak. Dan berikan roh kebijaksanaan untuk dapat menolak semuanya itu. Terima kasih Bapak, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu buat bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa buat lawatan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan sampai dengan saat ini. Anugerah-Mu luar biasa atas kami. Engkau memberikan untuk beban ke Uganda. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Engkau yang akan mengirimkan malaikat-Mu untuk membajak jiwa-jiwa yang ada di sana. Sampai terjadi lawatan di sana. Terjadi perkara yang ajaib, pembalikan keadaan terjadi, akan terjadi berkat-berkat yang berkelimpahan untuk Uganda. Sehingga kami pulang dari tempat itu, mereka mengalami revival yang luar biasa. Terima kasih, kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami juga berdoa untuk lawatan pulau-pulau Tuhan. Terutama kami saat ini sedang fokus untuk melakukan doa buat Sulawesi. Engkau terus berbicara kepada kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya Kau akan lawat Sulawesi sampai terjadi perkara yang ajaib. Bapak, kami juga berdoa. Kami terus mendoakan untuk firman-Mu dengan melalui Pastor Michael tentang 4 titik ini Tuhan yang ada di Jawa. Kami percaya, kami terus mendoakan dan kami akan lakukan tindakan-tindakan untuk berdiri buat Pulau Jawa ini di 4 titik ini, untuk ada lawatan kuasa darah Yesus menguasai akan Pulau Jawa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini akan terjadi dan merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan hati-Mu kalau kami mau berdiri buat Pulau Jawa. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan kebaktian besok. Biarlah urapan-Mu turun atas hidup kami. Berkati Tuhan, supaya setiap pemberitaan firman-Mu, pujian dan penyembahan kami naik di hadapan-Mu. Dan kami boleh bersukacita karena Engkau menyediakan perkara yang ajaib buat kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami terima berkat-Mu hari ini. Kami menerima akan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Kami menerima semua yang terbaik yang daripada-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini adalah minyak yang berasal daripada-Mu. Biarlah supranatural hari ini berlaku buat kami. Kesembuhan berlaku buat kami. Keajaiban berlaku buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Supaya hari ini kami mengerjakan semua pekerjaan kami dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Perjalanan kami hari ini kami persembahkan kepada-Mu. Biarlah perjalanan kami penuh dengan lemak yang sehat. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.